Bulan tidak berbentuk bola, tapi lebih seperti telur. Ada puting beliung merah di Jupiter. Permukaan matahari lebih dingin dari atmosfernya. Mari kita lihat kejutan apa yang ada di luar angkasa. Ruang angkasa seharusnya tidak berwarna hitam. Ada bintang di mana-mana. Bukankah seharusnya mereka menerangi sekitarnya? Bintang tidak selalu terlihat di setiap pandanganmu karena beberapa di antaranya masih terlalu muda untuk membuat cahayanya mencapai bumi. Sekilas, bulan seperti sama besarnya dengan matahari, tapi itu hanya ilusi. Matahari 400 kali lebih besar dari satelit bumi. Jarak ke matahari juga 400 kali lebih jauh daripada ke bulan. Makanya, terlihat berukuran sama besar. Saturnus memiliki bulan bernama Pan dan bentuknya seperti ravioli. Jaraknya hanya 32 km dan fungsinya seperti gembala bagi benda-benda yang membentuk cincin Saturnus. Bulan ini memberi ruang kosong antar cincin, dikenal sebagai celah Encke, dan membuatnya bebas dari partikel cincin. Semua planet di tata surya akan muat di jarak antara bumi dan bulan serta masih tersisa ruang kosong. Ada fluktuasi suhu yang sangat besar di bulan. Di dekat ekuator satelit, suhu meningkat dari minus 173 derajat Celcius di malam hari menjadi 127 derajat Celcius di siang hari. Gunung tertinggi di tata surya adalah Olympus Mons di Mars, 3 kali lebih tinggi dibandingkan Gunung Everest, gunung tertinggi di bumi dari permukaan laut. Jika kamu berdiri di atas Olympus Mons, kamu tidak akan merasa berdiri di atas gunung. Kemiringannya tersamarkan oleh lengkungan planet. Gravitasi bulan hanya 17% dari bumi. Jika beratmu 45 kg di bumi, kamu hanya berbobot 8 kg di bulan. Di sana kamu bisa berjalan 6 kali lebih jauh dan membawa beban 6 kali lebih berat. Atau cukup menyewa seseorang dari NASA untuk membawakannya untukmu. Meski lebih mudah, berjalan di bulan ternyata lebih berbahaya. Kaki seorang astronot dalam pakaian antariksa yang berat bisa tenggelam hingga 15 cm dalam tanah di bulan. Lompatan jarak jauh tidak terkendali dan berbahaya karena permukaan bulan penuh dengan lubang yang dalam. Salah satu hal yang membuat Jupiter terkenal adalah bintik merah besar, puting beliung raksasa. Saking besarnya fenomena ini, dulu ukurannya bisa sebesar 2 atau bahkan 3 kali bumi. Tapi sekarang menyusut, ukurannya bahkan tidak sebesar bumi. Jika dua keping dari jenis logam yang sama bersentuhan di ruang angkasa, keduanya saling menempel secara permanen. Itu tidak terjadi di bumi berkat air dan udara yang memisahkannya. Bulan tidak berbentuk bola sempurna, tapi lebih mirip telur karena gravitasi bumi. Ujung telur ini mengarah ke planet kita. Benda yang terlihat normal, misalnya planet dan bintang, hanya mengisi 5% ruang di alam semesta. Sisanya terdiri dari energi gelap yang tak terlihat, yaitu 68%, dan materi gelap sekitar 27%. Artinya, ada 95% yang tidak kita ketahui. Sabuk Kuiper yang misterius terletak di belakang orbit Neptunus, berisi bongkahan es besar. Yang paling aneh tentang fenomena ini adalah pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang dimiliki para astronom adalah Neptunus menyembunyikan planet yang besar. Planet ini diberi nama Planet Nine. Yang bisa kita lakukan hanya menunggu keberadaannya dikonfirmasi atau tidak. Jurang terbesar di tata surya adalah Valles Marineris di Mars. Terdengar seperti pasta, bukan? Ukurannya 10 kali lebih besar dari Grand Canyon di bumi. Beberapa astronom percaya kalau jurang ini muncul miliaran tahun yang lalu ketika planet itu mendingin. Instrumen ilmiah paling berguna yang pernah dibuat adalah teleskop luar angkasa Hubble. Ia sudah beroperasi selama hampir 30 tahun dan juga membantu para astronom menerbitkan lebih dari 15.000 tulisan ilmiah. Arah rotasi Uranus cukup unik. Para ilmuwan tidak tahu mengapa planet ini punya posisi yang tidak biasa. Alasannya mungkin tabrakan dahsyat pada zaman dahulu. Tapi itu cuma teori. Ngomong-ngomong, Uranus adalah satu-satunya planet yang posisinya berbeda. Pada tahun 2016, teleskop menangkap gelombang radio dari galaksi kerdil berjarak 3 miliar tahun cahaya dari kita. Ketika sinyal itu memulai perjalanannya, wujud kehidupan pertama muncul di bumi.
Cryovolcanus di Pluto meletupkan es, terkadang disebut gunung api es, atau lebih tepatnya campuran lelehan es dari air dan amonia, nitrogen, dan metana yang membeku. Bukan resep yang bagus untuk slushy. Saat astronot berada di luar angkasa, mereka sering melihat kilat. Itu bukan halusinasi. Sinar kosmik menciptakan efek seperti itu saat mengenai saraf optik. Kamu tidak melihat kilatan seperti itu di bumi, karena magnetosfer menghalau sinar kosmik mencapai matamu. Stasiun Luar Angkasa Internasional mengorbit bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cuma butuh 92 menit untuk satu putaran penuh. Itulah kenapa astronot melihat matahari terbit dan terbenam setiap 45 menit dengan total 15-16 matahari terbenam dan terbit setiap hari. Beberapa dekade yang lalu, para astronom percaya bahwa Merkurius tidak berotasi. Mereka mengira sisi planet yang sama selalu menghadap matahari. Baru pada tahun 1965 saat mereka menemukan bahwa planet itu berputar, tapi dengan kecepatan yang selambat siput. Satu kali rotasi membutuhkan 57 hari di bumi. Para ilmuwan percaya kalau berlian sebesar permata menghujani Saturnus dan Jupiter. Badai petir mengubah metana yang melimpah di atmosfer planet menjadi arang karbon, lalu mengeras menjadi potongan-potongan grafit dan kemudian menjadi berlian yang jatuh dari langit. Matahari kita sangat besar. Mau bukti? 99,86% dari massa seluruh tata surya kita adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang merupakan bahan dasarnya. Dan sebagian besar dari 0,14% sisanya adalah massa dari 8 planet tata surya. Atmosfer matahari lebih panas dari permukaannya. Suhu permukaannya mencapai 5.540 derajat Celcius, tapi atmosfer bagian atasnya memanas hingga jutaan derajat. Venus juaranya dalam hal gunung berapi. Planet ini memiliki sekitar 1.600 gunung berapi besar, namun tidak diketahui ada satupun dari mereka yang erupsi. Lautan di Jupiter lebih besar dari lautan lainnya di tata surya, tapi tidak seperti di bumi. Lautan ini tidak terbuat dari air, melainkan dari logam hidrogen. Kedalamannya pun luar biasa, 40.000 km, hampir sama dengan panjang keliling bumi. Dengan diameter rata-rata 3.500 km, bulan adalah satelit terbesar kelima di tata surya setelah Ganymede, Callisto, dan Io milik Jupiter dan Titan milik Saturnus. Ada lubang hitam raksasa berjarak 250 juta tahun cahaya dari kita yang mendengungkan suara terdalam yang pernah terdeteksi di alam semesta. Bunyinya 57 oktav lebih rendah dari C tengah di pianomu. Ia sekitar 1 kuadrilion kali atau 1 dengan 15 nol di belakangnya, lebih rendah dari apapun yang bisa kita dengar. Galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan bertemu setelah 3,75 miliar tahun. Mereka saling mendekat satu sama lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat kedua galaksi ini bertabrakan, mereka akan membentuk galaksi elips yang besar. Saya tidak hidup lagi kala itu. Merkurius berusia beberapa miliar tahun. Pada tahun 2016, para ilmuwan menemukan kejanggalan pada permukaan planet ini menunjukkan ukurannya menyusut. Setelah penelitian lebih lanjut, ditemukan bahwa Merkurius belum menyelesaikan proses pendinginannya. Di luar angkasa, astronot bisa kehilangan sekitar 1% dari massa otot setiap bulan. Untuk mencegahnya, mereka harus tetap berolahraga ketat selama 2 jam setiap hari. Ada puluhan ribu lubang hitam di pusat galaksi Bima Sakti. Ratusan dari mereka berada dekat dengan bintang dan hampir 10.000 dari mereka yang terisolasi. Lubang hitam tidak mungkin dilihat karena cahaya tidak bisa lepas darinya. Para astronom hanya dapat melacaknya dengan bantuan sinar X atau dengan memperkirakan tarikan gravitasinya. Bebatuan di bulan mengalami erosi super lambat 0,1 cm setiap 1 juta tahun. Itu sebabnya jejak kaki para astronot Apollo di bulan kemungkinan akan bertahan selama 10 hingga 100 juta tahun.
Bintang neutron akan lahir setelah ledakan supernova. Setelah lahir, ia berputar dengan sangat cepat, sekitar 60 kali per detik. Namun angka ini terkadang bisa naik hingga 600 kali per detik. Bintang neutron sangatlah padat. Sepotong bintang yang berukuran tidak lebih besar dari sekotak korek api ini berbobot 3 miliar ton. Tetapi semakin besar bintang neutron, semakin berkurang kepadatannya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.